Sementara itu, tim yang sedang disorot seperti Maroko bisa mengalami penurunan fokus ketika tempo permainan tidak sesuai rencana. Tekanan dari stadion meningkat, kesalahan kecil langsung beruntun menjadi masalah besar. Dalam kondisi seperti itu, tim lawan hanya butuh 1 atau 2 momen efektif. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love. Di sebuah laga yang penuh sorotan dunia, Maroko datang dengan rasa percaya diri tinggi menghadapi Brazil. Sebelum pertandingan dimulai, sejumlah pemain Maroko sempat melontarkan komentar penuh keyakinan bahwa mereka mampu menundukkan raksasa Amerika Selatan itu. Pernyataan itu kemudian menjadi bahan pembicaraan panas di media dan tribun penonton. Namun ketika peluit awal dibunyikan, suasana stadion langsung berubah menjadi tekanan besar yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak menit pertama, Brazil tampil dominan. Serangan demi serangan menghantam pertahanan Maroko yang terlihat mulai goyah. Setiap kesalahan kecil langsung dimanfaatkan, membuat mental para pemain Maroko perlahan runtuh di bawah tekanan. Yang lebih mengejutkan, atmosfer stadion berubah menjadi sangat tidak bersahabat. Dari berbagai sisi tribun, terdengar suara "bu-bu" yang menggema tanpa henti setiap kali Maroko menguasai bola. Tekanan itu semakin membuat permainan mereka tidak stabil, seolah seluruh stadion berpihak melawan mereka. Tidak berhenti sampai di situ, suasana semakin liar ketika sebagian penonton mulai meneriakkan nama Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo secara berulang-ulang, menciptakan tekanan psikologis yang semakin memperburuk keadaan di lapangan. Sorakan itu menjadi latar yang terus menghantui setiap langkah pemain Maroko. Brazil pun terus memperlebar keunggulan dengan permainan cepat dan efektif. Maroko yang sebelumnya penuh percaya diri, kini terlihat seperti kehilangan arah, kesulitan keluar dari tekanan, dan harus menelan setiap serangan sebagai mimpi buruk yang terus berlanjut hingga peluit akhir. Ketika pertandingan usai, hasil akhir menjadi pukulan berat bagi Maroko. Kekalahan itu memicu berbagai reaksi di media dan dunia maya. Sebagian menyebutnya sebagai balasan instan, sementara yang lain menilai itu hanya bagian dari kerasnya sepak bola level tertinggi. Di balik semua itu, satu hal yang jelas, malam itu menjadi salah satu laga paling sulit bagi Maroko, bukan hanya secara skor, tetapi juga secara mental dan atmosfer yang mereka hadapi di lapangan. Teriakan dari tribun terus memuncak sepanjang laga, terutama can Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo yang menggema berulang-ulang sampai benar-benar mengganggu ritme permainan Maroko. Situasi itu membuat mereka terlihat semakin ragu dalam setiap penguasaan bola. Keputusan di lapangan jadi lambat dan celah di lini tengah mulai terbuka lebar. Brazil membaca situasi itu dengan sangat cepat dan langsung meningkatkan intensitas serangan. Pressing tinggi membuat Maroko tidak punya ruang untuk keluar dari tekanan, hingga akhirnya di momen krusial, sebuah kesalahan kontrol di lini belakang langsung dimanfaatkan. Bola lepas di area berbahaya dan dalam hitungan detik, Brazil sudah di depan gawang. Vinicius Junior muncul sebagai pembeda. Dengan satu akselerasi tajam, ia melewati situasi yang kacau di kotak penalti dan menyelesaikan peluang dengan dingin tanpa memberi kesempatan kiper bereaksi. Gol itu terjadi tepat saat Maroko sedang mencoba membangun kembali bentuk permainan, sehingga efeknya terasa lebih menghantam secara mental. Setelah bola masuk, Vinicius melakukan selebrasi penuh percaya diri dengan gaya yang terinspirasi dari Cristiano Ronaldo, berdiri tegak dan menunjukkan ekspresi dominan ke arah tribun. Momen itu langsung menjadi sorotan karena terjadi di saat atmosfer stadion masih dipenuhi teriakan dan tekanan psikologis yang sebelumnya mengarah ke Maroko. Sejak gol tersebut, permainan Maroko semakin sulit berkembang.
Setiap upaya membangun serangan kembali terputus di tengah jalan, sementara Brazil semakin nyaman mengontrol tempo dan menjaga jarak permainan. Tekanan dari stadion tetap berlangsung, membuat situasi semakin tidak berpihak bagi mereka hingga pertandingan berjalan ke fase akhir tanpa perubahan berarti. Hasil akhirnya meninggalkan kesan bahwa satu momen kehilangan fokus di tengah tekanan besar sudah cukup untuk mengubah arah pertandingan secara total, dengan Brazil mengambil keuntungan penuh dari situasi yang terjadi di lapangan. Sejak turnamen sebelumnya, Maroko memang menjadi salah satu tim yang paling banyak disorot dunia. Performa mereka yang mengejutkan membuat ekspektasi terhadap tim ini meningkat tajam. Namun bersamaan dengan itu, setiap pernyataan percaya diri yang mereka keluarkan di publik seringkali kembali menjadi tekanan tambahan ketika hasil di lapangan tidak sesuai harapan. Di sepak bola level tertinggi, setiap ucapan dan gestur sering berubah menjadi bahan motivasi bagi lawan. Ketika sebuah tim terlalu sering menjadi pusat perhatian, tekanan yang mereka terima juga meningkat drastis. Inilah yang kemudian membuat Maroko sering berada dalam situasi mental yang lebih sulit di laga-laga besar berikutnya. Dalam laga-laga besar, tim seperti Brazil sering mendapat keuntungan bukan karena faktor dendam atau hal mistis, tetapi karena tekanan psikologis lawan yang sudah terbentuk sejak sebelum pertandingan dimulai. Ketika sebuah tim seperti Maroko datang dengan ekspektasi tinggi dan sorotan besar, mereka otomatis membawa beban mental lebih berat. Sebaliknya, tim seperti Brazil justru berada dalam posisi yang lebih ringan karena terbiasa bermain di bawah tekanan tinggi dan punya pengalaman panjang di laga besar. Ini menciptakan situasi yang terlihat seperti keuntungan besar bagi lawan, karena lawan lebih tenang dalam pengambilan keputusan, mereka lebih efektif memanfaatkan kesalahan kecil, mereka tidak terpengaruh suasana atau provokasi, mereka punya pengalaman membalikkan momentum pertandingan. Sementara itu, tim yang sedang disorot seperti Maroko bisa mengalami penurunan fokus ketika tempo permainan tidak sesuai rencana. Tekanan dari stadion meningkat, kesalahan kecil langsung beruntun menjadi masalah besar. Dalam kondisi seperti itu, tim lawan hanya butuh 1 atau 2 momen efektif untuk mengubah jalannya pertandingan, dan itulah yang sering terlihat sebagai keuntungan besar di mata penonton. Di penghujung cerita ini, Sobat Siar, kita bukan sedang melihat akhir. Kita sedang menyaksikan bab terakhir dari sebuah legenda yang tidak akan pernah tergantikan. Cristiano Ronaldo, nama yang sudah melampaui zaman, melampaui generasi, dan melampaui semua batas yang pernah dianggap mustahil. Dari awal yang penuh perjuangan, sampai puncak kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu berdiri sebagai simbol kerja keras, ambisi, dan mental yang tidak pernah runtuh. Piala Dunia 2026 mungkin adalah panggung terakhirnya, dan disitulah dunia akan melihat apakah mimpi yang selama ini ditunggu akhirnya bisa menjadi kenyataan. Bukan hanya untuk Portugal, tapi untuk setiap hati yang pernah percaya bahwa seorang manusia bisa menulis takdirnya sendiri. Sobat Siar, di momen ini kita bersatu dalam satu harapan, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai saksi perjalanan seorang legenda yang sedang menulis akhir kisahnya dengan tangannya sendiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal tidak akan pernah berubah. Ronaldo sudah menjadi GOAT di hati jutaan orang di seluruh dunia. Dan jika ini benar-benar panggung terakhirnya, maka biarkan dunia tahu bahwa kita ada di sini, berteriak bersama, memberi dukungan sampai detik terakhir. Untuk Cristiano Ronaldo, teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan teruslah menginspirasi. Karena selama masih ada napas pertandingan, harapan itu belum mati. Dan ketika momen itu datang, seluruh dunia akan berdiri dan berteriak bersama. Siu!